Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang tidak bisa mengendalikan hatinya dengan baik ketika menghadapi sesuatu yang tidak seperti yang diharapkannya, tiba-tiba menjadi histeris, panik, gusar, kacau, marah, emosi, tidak bisa terkontrol, pingin melakukan pembalasan dan lain sebagainya. Kalau kita ngalami hal seperti itu dan terbukti kita tidak ada pengendalian diri, tidak ada penguasaan diri, kita masih dikuasai oleh daging. Banyak orang Kristen yang ngakunya sudah ibadah di gereja, tua di gereja, kelihatannya baik di gereja, ternyata tidak bisa mengendalikan hatinya dengan baik. Ujungnya hidupnya malah menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Kalau kita memiliki sikap hati yang seperti itu, kita harus berubah hari ini. Kita harus izinkan Tuhan mengerjakan sesuatu yang di dalam kita. Kalau Bapak Ibu belajar firman seperti ini, berdoa sama Tuhan. Minta Roh Kudus mengerjakan hatimu supaya menjadi lembut. Dan engkau berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau dengerin khotbah di gereja, dengerin khotbah seperti yang saya sampaikan seperti ini, hanya kamu masukkan di kepalamu tidak akan pernah bisa mengubah hatimu. Tapi kalau engkau dengar firman, belajar, minta Roh Kudus memateraikannya dalam hatimu, itu yang akan mengubahkan hidupmu. Ketika hidupmu berubah, otomatis hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Harus ini terjadi, jangan sampai kita ini ngaku anak Tuhan, ngaku cinta Tuhan, tapi pada praktek hidupnya, hidup kita malah jadi batu sandungan, nggak jadi berkat. Mulut kita jahatnya bukan main, ngomongnya ketus, nggak bisa mengendalikan diri. Jadi orang yang munafik, palsu, kelihatannya sih pakai atas nama Tuhan, pada praktek hidupnya menyebalkan dan nyakitin orang lain. Kalau kita sudah seperti itu artinya, koreksi diri, sadar diri, berubah, dan bertobat. Kita harus belajar mengendalikan hati kita ini dengan tepat, menguasainya dengan tepat, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang kekristenannya palsu, hanya menjalankan rutinitas agamawi, tapi hidupnya nggak jadi dampak. Bukan hanya sekedar kita ini menjadi pinter firman, pinter khotbah, pinter pelayanan, kelihatan baik, rajin memberi, rajin kasih persembahan dan lain sebagainya. Itu semuanya bagus. Tapi di sisi lain, Tuhan nggak mau hanya sekedar melakukan yang di luaran sana. Di luaran saja. Tapi yang di dalam ini juga harus dirubah. Saya sudah ngomong berkali-kali, orang itu kalau belajar firman, ikut Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidupnya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah. Ya tidak mungkin kita ini cari Tuhan, tapi kelakuan kita tambah jahat. Kita rajin ibadah, tapi mulut kita kasar. Kita rajin ibadah, tapi di sisi lain kita melakukan banyak hal yang najis dan kotor di hadapan Tuhan. Tidak mungkin. Kalau kita sampai seperti itu sampai hari ini, artinya kita ini melakukan hanya sekedar melakukan tanpa memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan dengan Tuhan. Kita sekedar menjadi orang Kristen yang kelihatannya baik di luar, padahal di dalamnya bobrok, rusak, bejat. Yang Tuhan lihat adalah yang di dalam hatimu, bukan penampilan fisik luarmu. Tapi kalau penampilan yang di dalam ini sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau, maka manifestasinya yang di luar pun juga akan berubah. Tentunya. Tapi banyak orang memoles di luar biar kelihatan baik, kelihatan manis, kelihatan kudus, kelihatan kalem, kelihatan halus, tapi yang di dalamnya gerunjalan, rusak, parah, dan berantakan. Terbukti dari mana? Reaksi kita ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi tekanan. Saya kan sudah ngomong ini berkali-kali, saya sudah khotbahkan berkali-kali. Kalau ingin tahu aslinya kita, ya ditekan saja. Aslimu akan keluar seperti apa ketika diperlakukan buruk, ketika menghadapi orang yang menyebalkan, ketika kita ini merasa tinggi, kita itu memandang rendah orang lain apa tidak. Ketika kita ini diperhadapkan dengan hal yang menyakitkan, apa sih yang keluar dari mulut kita? Itulah yang sejatinya kita. Kita menjadi sama seperti Kristus atau malah sama seperti iblis. Kalau didapatin kelakuan, sikap, dan perbuatan kita menjadi sama seperti iblis, artinya kita harus berubah. Jangan sampai
tetap bangga dengan mempunyai sikap, kelakuan, dan perbuatan tindakan seperti itu. Kalau sudah tahu kelakuannya busuk dan jahat, tetap bangga, artinya engkau bukan ngikutin Tuhan, kamu ngikutin caranya setan bekerja dalam hidupmu. Tidak heran hidupmu akan menjadi batu sandungan. Sekarang kita akan lihat di Mazmur pasal yang ke-37, mulai ayat yang pertama, dari Daud. Ini yang nulis Daud sendiri. Baik-baik ingin tahu ceritanya Daud, pelajarin perjalanan kisah hidupnya Daud seperti apa. Dari pertama diurapin oleh Samuel untuk menjadi seorang raja. Perjalanan hidup mengalami tantangan, mengalami tekanan, mengalami himpitan, sampai dia mau dipromosi jadi raja pun ngadapin tekanan. Banyak hal yang dialami. Ternyata sebelum dia benar-benar menjadi raja, Tuhan bawa ke dalam proses perjalanan yang mengerikan menurut saya. Hal yang sebenarnya dia nggak pernah inginkan, nggak pernah bayangkan terjadi hal yang mengerikan. Ternyata untuk dipersiapkan menjadi orang yang punya pengaruh sampai hari ini, mengalami proses-proses yang luar biasa. Dan responnya ternyata benar di hadapan Tuhan. Tidak heran, Daud di perjanjian baru dipromosi Tuhan. Kita lihat apa yang dia alami dan dia tulis dalam Mazmur pasal yang ke-37 ini. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ini Daud ngalami ini ketika dikejar-kejar oleh Saul. Ketika dia difitnah, dituduh, dikutukin oleh Simei dan lain sebagainya. Ngalami banyak hal yang luar biasa. Dan dia tahu harus bersikap seperti apa loh di hadapan Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Berapa banyak dari kita ketika kita menghadapi orang-orang yang menyebalkan di sekitaran hidup kita, kita ini salah bereaksi. Kita marah, kita kesel, kita jengkel, kita nggak bisa mengendalikan hati kita dengan baik ketika ada orang-orang yang berbuat jahat dengan kita. Malah kita ingin bales, ingin kata-katain balik. Tenang aja kalau ada orang berbuat jahat. Berarti orang yang berbuat jahat ini dia belum ngerti kebenaran. Dia belum kenal Tuhan, dia belum mengalami Tuhan. Kalau ada yang berbuat jahat orang Kristen, dia agamanya Kristen tapi kelakuannya seperti setan. Kalau dia kelakuannya seperti Tuhan, dia nggak akan berbuat jahat. Terutama kalau yang berbuat jahatnya adalah orang yang kamu cintai, kamu kasih. Bisa saja itu suamimu, bisa itu istrimu, atau mertuamu, atau siapapun. Kalau orang itu masih berbuat jahat, artinya dia belum di dalam Tuhan. Kita yang hidup di dalam Tuhan harusnya ngerti bersikap. Bagaimana bersikap? Kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kalau ada suami yang hidupnya dalam dosa? Ya kita bersikap di 1 Petrus pasal yang ke-3, mulai ayat yang pertama. Bagaimana kalau ada orang berdosa? Bagaimana kita bersikap? Kita bersikapnya seperti Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama. Makanya kita harus belajar firman, kita ngerti firman. Kalau kita ini nggak ngerti firman, kita nggak tahu bagaimana bersikap. Kita bersikap layaknya orang dunia. Bukannya hidupnya baik-baik saja, malah ketemu masalah dan problem. Harusnya kan kita ini bersikap, bertindak, berkelakuan, ngambil keputusan itu kan seperti apa kata Tuhan. Kalau kita ini bersikap tidak seperti apa kata Tuhan, ujungnya terjadi keributan, gegeran, berantem, hati kita sendiri yang terluka, hidup kita akan ketemu persoalan yang baru dan lain sebagainya yang bikin pusing kepala. Kalau kita ini bersikap seperti Tuhan bersikap, makanya kita akan tahu bagaimana menghadapi orang yang berbuat jahat. Bukankah kita harus suruh berdoa, suruh memberkati? Tapi kalau kita nggak ngerti kan kita pingin balas. Pada kenyataannya kalau ada orang sedikit nyakitin kita aja langsung kita pingin bereaksi. Langsung pingin marah kok. Makanya jangan marah dahulu. Saya itu seringkali ngadepin orang-orang yang tidak tahu kehidupan saya, tidak tahu bagaimana saya bayar harga dengan Tuhan, tidak tahu bagaimana Tuhan proses saya, tapi komentarnya sembarangan, ngomongnya sembarangan. Saya nggak perlu tanggepin, saya nggak perlu marah, karena mereka nggak ngerti apa yang saya alami dengan Tuhan. Mereka hanya kelihatan di luar, ngelihat semenit 2 menit dia langsung komentar seenak perutnya. Ya ngapain kita perlu marah? Kita nggak perlu marah, saya nggak perlu marah-marah. Biarin saja, kita perlu doakan aja biar dia ngalami Tuhan. Kalau perlu ngalami proses yang saya alami biar supaya dia ngerti. Kita ini kecenderungan marah karena kita pingin bereaksi semau kita sendiri yang kita anggap benar. Sekalipun kita menghadapi orang-orang yang menyebalkan dan nyakitin dalam kehidupan kita. Waktu
waktu kita marah sebenarnya tidak ada gunanya sama sekali. Amarah di hadapan Tuhan itu tidak mengerjakan apa-apa, hanya membuat hati kita ini terluka. Makanya jangan marah, jangan kesel, jangan dongkol, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ngapain kita sampai terluka, kesel, kepikiran? Berapa banyak orang sampai nggak bisa tidur karena mungkin suaminya yang berbuat jahat, mungkin istrinya yang berbuat jahat, mungkin mertuanya yang berbuat jahat, temannya, kliennya, atau siapapun yang berbuat jahat, sampai kepikiran begitu rupa, stres, panik, kacau, nggak bisa tidur, minum sanak, minum obat tidur. Ngapain? Artinya kalau sudah seperti itu, kita tidak ada pengendalian diri, tidak ada penguasaan diri. Kita bertindak semau kita sendiri. Sekarang kalau ada orang berbuat jahat, kalau ada orang berbuat curang, nggak usah iri, nggak usah marah, biarin aja. Toh nanti orang-orang seperti itu akan berurusan dengan Tuhan. Kita jaga hati kita begitu rupa, jangan sampai terluka. Kalau kita terluka, kita sendiri yang rugi. Bapak Ibu, kita ini masih diberikan akal budi di dalam diri kita. Akal dipakai untuk mikir, menimbang, mengukur. Budi kita sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi ini harus otak masih nempel di kepala, dipakai untuk mikir. Supaya pemikiran kita, cara pandang kita itu sinkron dengan kebenaran. Makanya Tuhan berikan akal dan budi kita. Supaya kita ngerti kebenaran. Bertindak dalam kebenaran, bukan bertindak seperti orang dunia. Yang membedakan antara orang Kristen yang sejati dengan orang dunia adalah ketika dia bisa mengendalikan hatinya, mengendalikan emosinya. Kalau orang nggak bisa mengendalikan hatinya dan mengendalikan emosinya, bisa saja dia pelayan Tuhan, bisa saja dari hamba Tuhan, bisa saja dari kecil dia sudah jadi orang Kristen, tapi pada praktek hidupnya tidak mencerminkan kehidupan yang menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Padahal harusnya perjalanan kita setiap hari terus menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Perhatikan hati yang kedua. Sebab mereka segera lisut seperti lumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nggak usah kita pikirin, nggak usah kita balas. Buat apa sih membalas orang berbuat jahat? Ngapain juga kita ngiri dengan orang yang berbuat curang? Lihatin saja, perhatikan saja. Mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dia sendiri akan berurusan dengan apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Apalagi kalau kita diperlakukan jahat oleh orang lain dan diperlakukan curang oleh orang lain, kita doa sama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bekerja membela kita. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita justru waktu ngadepin orang-orang yang menyebalkan, diperhadapkan dengan orang-orang nyakitin kita, kita disuruh percaya sama Tuhan dan tetap melakukan yang baik. Bukan membalas, bukan memaki, bukan sakit hati, bukan kesel. Malah kita atur strategi untuk menghancurkan. Tidak perlu sama sekali. Kita justru menaruh kepercayaan kita sama Tuhan. Kalau kita menaruh kepercayaan sama Tuhan dan kita tetap melakukan yang baik, bekerja dengan baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi karyawan yang baik, jadi jemaat yang baik, jadi hamba Tuhan yang baik, jadi pegawai yang benar-benar tanggung jawab, Tuhan sendiri akan melakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dan tetap lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita lakukan bagian kita. Sisanya kita serahkan sama Tuhan. Tidak perlu membalas, tidak perlu bereaksi. Kita bereaksinya seperti firman. Tapi banyak orang salah bereaksi ketika ada orang berbuat jahat. Kalau engkau salah bereaksi, hasilnya apa? Masalahmu tidak akan selesai, tambah kamu akan ketemu masalah yang baru. Justru dalam kondisi
orang memperlakukan buruk, orang memperlakukan jelek, kita menghadapin hal yang menyakitkan dalam hidup kita, kita disuruh percaya sama Tuhan dan tetap melakukan yang baik, diam di negeri dan berlakulah setia. Tidak usah menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap jalan dalam kebenaran. Dan perhatikan ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan. Disuruh bergembira. Kalau ngadepin orang yang menyebalkan, kita disuruh gembira. Pada kenyataannya, kita kalau ngadepin seperti itu, susah bergembira. Pinginnya marah dan menyerang balik. Berarti kalau kita nggak bisa bergembira, kita kemakan umpannya setan. Kita tiba-tiba masuk dalam jebakannya setan. Akhirnya apa? Kalau nggak bisa bergembira, ya marah, ya kesel, ya ngamuk-ngamuk, yang menggerutu, ya ngomel-ngomel. Yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri. Justru dalam kondisi ya hal-hal yang tidak enak di dalam diri kita harus relax, enjoy, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan lihat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Waktu kita ngadapin hal-hal yang rasanya merobek hatimu, nyakitin, melukai, rasanya ini kok nggak adil ya, ini orang kok terlalu jahat ya, ini orang kok menyebalkan ya, kita nggak boleh membalas. Justru kita harus bergembira di hadapan Tuhan. Kita harus tenang dan berlaku setia di hadapan Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kita justru serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan benar-benar naruh kepercayaan kepadanya. Kalau kita naruh kepercayaan kepadanya, artinya dalam hatimu nggak pingin balas, nggak kesel, nggak jengkel, nggak marah, nggak pingin melihat dia hancur dan lain sebagainya. Waktu kita benar menyerah di hadapan Tuhan, di saat itulah Ia sendiri akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan dalam hati kita, dan Ia sendiri yang akan bertindak. Kita baca di ayat 4 dan 5. Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dalam khotbah yang lain, saya sudah khotbah setahun yang lalu mungkin, ketika kita diperlakukan buruk orang lain, kita nggak usah bertindak membalas, tapi kita diam. Dengan kita berdiam dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita jaga hati kita tetap bergembira. Kalau kamu diperlakukan orang lain dan kamu sedih, susah, panik, stres, bingung, kacau, artinya kamu harus belajar mengendalikan hatimu. Kamu masih dikuasain amarah, emosi, kesel, jengkel, dan dendam. Tapi kalau engkau bergembira dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, diam, tidak melakukan apa-apa, kita beri waktu Tuhan, kita izinkan Tuhan menjelaskan segala sesuatu, membela kita, hasilnya powerful dan dahsyat. Makanya kalau kita sudah didapatin menjadi orang yang seperti itu, tidak marah-marah, tidak ngamuan, tidak emosian, tidak meledak-ledak, tapi kita bisa tenang, bertindak, bersikap dengan baik. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tenang saja, Tuhan sendiri yang bela, Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang berperkara. Dia sendiri menjadi panglima perang kita. Dia yang akan berperang menggantikan kita. Bagian kita ngapain? Ayat yang ke-7, perhatikan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Ini tidak mudah, ini tidak gampang. Apalagi kalau kita yang disakitin bertahun-tahun. Ini orang terlalu membencekno. Ini orang terlalu menyebalkan. Ini sudah sangat kurang ajar. Maunya kita langsung bertindak. Maunya langsung kita hajar kalau perlu. Maunya langsung kita damprat habis. Tetapi kata Tuhan di ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Ini namanya sekolah kesabaran. Suruh menunggu Tuhan.
suruh menanti Tuhan dan berdiam diri tanpa bertindak, tanpa melakukan aktivitas yang melukai, menyakitin, tanpa berkata-kata kasar, tapi kita tenang, rest in the presence of the Lord. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nggak usah marah, nggak usah iri. Diserahkanlah semuanya sama Tuhan. Di ayat 8 perhatikan baik. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Kita disuruh berhenti marah. Banyak orang hari ini marah-marah, nggak bisa kontrol, nggak bisa kendalikan. Emosinya meledak-ledak. Hanya menunjukkan betapa bodohnya dia, betapa tidak ada pengendalian diri. Sekalipun kau ngaku orang Kristen, ngaku pelayanan, tapi kalau kau gampang marah, gampang panas hati, engkau tidak ada pengendalian diri. Dan amarah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah marah, tidak terkontrol marahnya itu, dan panas hati yang mendidih begitu rupa, sebenarnya setan sudah kuasain hatimu begitu rupa, dan ujungnya engkau akan melakukan banyak hal kejahatan di hadapan Tuhan. Kalau amarah nggak terkontrol, panas hati yang mendidih tidak dipadamkan, ujungnya hanya membawa kepada kejahatan. Berapa banyak orang tidak bisa menguasai dirinya dengan baik. Dia marah begitu rupa. Dia meledak emosinya, tidak terkontrol, tidak terkendali. Hanya menunjukkan bahwa dia pingin balas. Dia pingin melakukan sesuatu. Dagingmu rasanya pingin membalas dan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Orang gak boleh kurang ajar dengan saya. Kalau sampai marah seperti itu dan geram begitu rupa, sampai panas hati, orang panas hati ini karena mikirin masalah, pingin rasanya geram, keselnya luar biasa, sampai gak bisa tidur ini biasanya orang panas hati. Kalau ingat-ingat masalahnya dia pingin marah-marah, pingin ngamuk-ngamuk dan teriak-teriak, pingin melakukan sesuatu seenak hatinya. Ternyata amarah dan panas hati itu hanya membawa kita kepada kejahatan. Kalau kita melakukan kejahatan, mana mungkin kita dibela Tuhan? Mana mungkin kita di pihak Tuhan? Kalau engkau tetap berada di pihak Tuhan, Allah yang menjadi pembelamu, Allah yang menjadi panglima perangmu, pastikan engkau tetap berdiam diri dalam hadirat-Nya. Bereaksi tepat seperti firman katakan. Jangan ngamuk-ngamuk, jangan kesel hati, jangan emosi. Saya itu pernah ngonselingin orang yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun diperlakukan buruk oleh pasangan hidupnya. Ada yang sudah 40 tahun, ada yang 30 tahun lebih, ada yang 20 tahun, ada puluhan tahun diperlakukan buruk oleh suaminya karena suaminya tidak bertobat. Suaminya ngambil perempuan lain, perempuan sundal, ngambil perempuan durjana, dia selingkuh dan suaminya tidak mau bertobat. Itu sangat melukai hati istrinya. Saya tahu istri yang terluka. Tapi kalau istrinya tetap makan emosi dan amarahnya, masalahmu tidak selesai. Justru engkau hadapin masalah baru, kamu nggak bisa mengendalikan diri. Saya ngonselin orang-orang seperti ini banyak sekali. Saya bilang, kuasain hati dulu, tenangin hati dulu. Kalau kita bisa kuasain hati kita dulu, kita bisa mengendalikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita bisa berdiam diri dan tenang, baru kita bisa berdoa. Baru kita bisa merenungkan firman Tuhan. Baru kita melakukan kehendak Tuhan. Baru Tuhan sendiri akan berperkara atas hidup kita. Tapi kalau ada orang-orang yang disakitin, pingin balas, pingin damprat wanita sundalnya, pingin mendamprat wanita durjananya, pingin mendamprat wanita pelacurnya karena suaminya selingkuh atau istrinya yang selingkuh, terus pingin melakukan semau sendiri, seenak sendiri, engkau dapat pembelaan dari dirimu sendiri karena engkau sudah berusaha pakai kekuatanmu dan Tuhan sendiri yang tidak akan bekerja. Justru kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Waktu engkau mengambil keputusan untuk berdiam diri,
Sebenarnya engkau belajar menaklukkan dirimu, tidak gampang itu, tidak mudah itu. Perlu kekuatan Roh Kudus untuk menaklukkan diri kita, untuk tidak membalas, untuk tidak memaki, untuk tidak marah. Itu butuh pengendalian diri, dan engkau butuh berendam di dalam hadirat-Nya hanya karena Tuhan saja dan Roh Kudus saja yang memampukan engkau berjalan dalam ketetapan-Nya. Dan waktu engkau berjalan dalam ketetapan-Nya, kau izinkan Tuhan bertindak, Tuhan sendiri akan muncul dalam kekuatannya membela hidupmu. Tapi engkau pakai kekuatanmu sendiri, tidak ada gunanya dan sia-sia belaka. Engkau malah sakit hati, kesel, marah, emosi. Justru amarah, emosi, panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Perhatikan ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kita tahu loh, sebab orang yang berbuat jahat itu akan dilenyapkan. Dilenyapkannya dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Dilenyapkannya dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Makanya Alkitab ngomong pembalasan adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Milik kita melakukan firman Tuhan. Bagian kita ngehidupin kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Bukan marah-marah, bukan emosi, bukan balas dendam. Tetapi kita suruh berdiam diri, jaga hati begitu rupa. Kita tunggu Tuhan bekerja, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Menanti-nantikan Tuhan itu ngapain? Atau pingin maki, atau pingin damprat, atau pingin bahasa Jawa itu ngoncok itu. Itu orang Jakarta bilang ngoncok itu, datengin orangnya didamprat, dimaki-maki. Nggak ada gunanya sama sekali. Menanti-nantikan Tuhan adalah ketika engkau berdiam diri dalam hadirat-Nya. Waktu engkau disakitin, engkau dilukai, engkau dihianati, engkau datang sama Tuhan, nangis sama Tuhan, cerita sama Tuhan, jerit sama Tuhan. Kamu sembah Tuhan, puji agungkan Tuhan. Engkau rasanya nggak terima kamu ngomong sama Tuhan. Tiba-tiba kamu sering melakukan itu setiap hari. Tiba-tiba engkau memiliki pengendalian diri. Engkau bisa tenang dalam hadirat-Nya. Waktu engkau tenang dan damai dalam hatimu, engkau akan menikmatin Tuhan. Dan engkau akan mewarisi negeri. Artinya engkau terima banyak hal yang datangnya dari Tuhan, yang mendatangkan kebaikan untuk masa depanmu. Tapi kalau reaksimu salah, ngamuk-ngamuk, jerat-jerit seperti orang histeris gak kenal Tuhan, hanya menunjukkan betapa bodohnya kamu, tidak ada pengendaliannya, dan bukti setan menguasai hatimu. Amin. Kita akan lihat ayat 10. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Berarti sedikit waktu lagi, artinya masih ada kesempatan, masih ada waktu. Suruh nunggu, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Kadang kita ini sudah disakitin bertahun-tahun, kita doain orang itu kok tetap berbuat jahat ya. Kok nggak sadar-sadar sebenarnya Tuhan berikan kesempatan orang yang berbuat jahat untuk bertobat. Tapi kalau cawannya murka Tuhan sudah penuh, ini orang nggak bertobat-tobat, dia akan dilenyapkan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Kok dilenyapkan? Ditunggu waktunya bertobat, nggak bertobat. Bapak Ibu, kenapa kok kita ini disuruh diem ya? Disuruh tenang, nggak boleh marah, nggak boleh balas. Sebenarnya waktu kita tenang, nggak balas, kita itu mengizinkan Tuhan menjamah orang yang menyebalkan itu. Siapa tahu dia bertobat dan tidak berbuat jahat lagi. Tapi kalau orang itu tetap berbuat jahat, tinggal tunggu cawan murka Tuhan genap, maka orang-orang yang berbuat jahat ini akan dilenyapkan Tuhan. Tetapi kalau kita ini sungguh-sungguh menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan mewarisi negeri. Kita akan mewarisi negeri. Makanya ditunggu orang fasik ini. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Kita disuruh tenang, rileks, untuk lihat aja dari jauh.
Orang berbuat jahat ujungnya sampai mana sih? Maunya kita kan kita cepat pingin balas, pingin segera Tuhan turun tangan. Tapi cara Tuhan lain. Kadang Tuhan tidak bertindak apa-apa. Kita disuruh tenang saja melihatnya dari jauh. Kita suruh memperhatikan supaya kita belajar banyak hal. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi dilenyapkan. Perhatikan ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Orang yang rendah hati, orang yang bisa mengendalikan dirinya, menaruh hatinya sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Ayat yang ke-12, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan menelunturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidupnya jujur. Memang orang fasik ini sudah tahu kebenaran tapi tetap melakukan kejahatan. Sikapnya tidak berubah, tambah jahat ini orang fasik ini. Perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena orang bertanggung jawab sendiri dengan apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan. Cepat atau lambat, semua yang dilakukan, semua yang diperbuat akan menimpa dirinya. Orang akan menuai dari apa yang dikerjakan tangannya, yang diperbuatnya, yang dikatakannya, akan dituai sendiri. Selama kita ini sadar diri dan bertobat, tidak berbuat fasik. Orang fasik itu sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Suruh bersikap sesuai dengan firman tapi bertindak jahat. Orang-orang seperti ini, dia akan menuai hasil dari apa yang dia perbuat, hasil dari apa yang dia lakukan sendiri. Kita harus sadar diri dan bertobat. Makanya mulai hati-hati ngomongmu, tindakanmu, ucapanmu. Itu harus benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena semua tindakan, ucapan, perbuatanmu, engkau sendiri suatu hari yang akan menuainya. Tergantung kamu berbuat apa di hadapan Tuhan. Saya berdoa engkau mulai melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Perhatikan ayat yang 16, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Lebih baik kita hidup apa adanya loh. Kita nggak perlu bermewah-mewahan. Buat apa kita bermewah-mewahan hasilnya dari hasil kejahatan, hasil korupsi, hasil nipu. Terus kita menikmatin kekayaan dengan kita memeras orang lain, menipu orang lain, membuat orang lain menderita. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita nikmatin apa yang Tuhan percayakan hari dengan sebaik-baiknya sekalipun sedikit. Nikmatin saja, lebih baik yang sedikit daripada orang benar, daripada orang yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Buat apa punya kelimpahan hasil dari kejahatan? Nanti anak cucumu kamu kasih makan dari hasil kejahatanmu, hasil kamu nipu. Anak cucumu akan menikmatin upah dari perbuatanmu loh. Karena kejahatan Bapa ditimpakan pada keturunan ketiga dan keempat. Jangan sampai kita berbuat jahat untuk memuaskan diri kita sendiri, nipu orang-orang hanya untuk kepuasan daging kita. Kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Percuma kita mengejar dunia dengan semua kemewahannya, tapi berlaku jahat di hadapan Tuhan. Tidak ada gunanya sama sekali. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Orang benar, kalau posisimu orang benar itu artinya kamu pastikan posisimu di hadapan Tuhan itu benar. Tidak melakukan dosa dan kejahatan, tidak sakit hati, kepahitan, jengkel dan marah. Waktu kita berdoa kan kita tahu sebenarnya kita ini benar di hadapan Tuhan apa tidak. Makanya kita setiap hari datang kepada Tuhan kan, berdoa kan. Sebelum berdoa kan harus dibereskan hati dulu. Tapi kalau engkau masih tertuduh, coba dicek kamu ini sudah bertobat atau belum. Kamu sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran atau belum. Orang benar artinya orang yang posisinya benar di hadapan Tuhan. Kalau masih berdosa, masih melakukan kejahatan, dia bertobat, sadar diri, mengakuin dosamu di hadapan Tuhan. Dia Allah setia dan adil, dia mengampuni dosamu. Ayat 17, sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Kalau kita posisinya benar di hadapan Tuhan, nggak usah takut kok.
Tuhan tetap topang, Tuhan tetap pimpin, Tuhan tetap pegang tangan kita. Sekalipun kita berada dalam lembah bayang-bayang maut pun, tongkat dan gada Tuhan menyertai kita, membimbing kita, mengurapin kita. Kuasanya, kedahsyatannya, malaikatnya berada di sebelah kanan kiri kita. Nggak perlu khawatir, nggak perlu panik. Perhatikan 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan akan digenapi melalui hidup kita. Kalau posisi kita itu benar di hadapan Tuhan. Yang tahu posisimu benar di hadapan Tuhan adalah hatimu sendiri dengan Roh Kudus. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Engkau akan tahu sebenarnya kamu dalam posisi berdosa apa tidak. Kamu posisimu di hadapan Tuhan seperti apa. Kalau kita ini tetap berjalan dalam ketepatan ilahi, kita akan memiliki dan mendapatkan jatah yang Tuhan siapkan buat kita. Milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya menjadi bagian kita. Tapi kalau kita ini berbuat semau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri, nanti kita akan nyesel. Harusnya kita terima jatah yang gede yang Tuhan siapkan, tapi kita nggak akan terima. Ayat yang ke-19, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Waktu kita bikin kesalahan pun, Tuhan tetap jagain. Kalau kita bertobat, Tuhan tidak akan permalukan kita kalau posisi kita benar di hadapan Tuhan. Kita ini kan masih daging, masih bikin salah dan dosa dan pelanggaran. Tapi waktu kita bikin kesalahan, kita tidak akan dipermalukan Tuhan. Kita cepat sadar diri dan bertobat. Tuhan akan buat kita kenyang pada hari-hari kelaparan. Orang lain boleh bilang tahun ini tahun yang macam-macam, tahun yang ruwet, tahun depan juga lebih lagi. Tapi kita anak-anak Tuhan dijagain, diproteksi, dilindungin. Kita akan diberikan makan yang kenyang, artinya kita akan dibuat makmur, sehat, sejahtera, tidak kekurangan satu apapun. Dan kita dibuat, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ayat yang ke-20, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Orang fasik ini kerjaannya ngutang tapi nggak mau bayar. Kalau kamu ini punya utang sama orang nggak mau bayar, berarti kamu jadi golongan orang fasik. Punya utang, punya itikat baik untuk membayarnya. Kalau nggak bisa bayar, kontan dicicil, punya itikat baik. Nih, penting ini. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Kenapa kok dikutukinya? Karena ada dosa. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kenapa kok bisa terima kutuk? Karena ada dosa. Alasannya apa? Dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau hidup kita benar, hatimu benar, di hadapan Tuhan, tindakanmu benar, sikapmu benar, keintimanmu dengan Tuhan semakin dekat kamu mengalami Tuhan, kamu akan melihat pertolongan Tuhan. Boleh hidupmu jatuh tersandung, tapi engkau akan segera bangkit lagi. Tuhan akan pegang tanganmu, engkau tidak sampai tergeletak. Dan engkau akan melihat anak cucumu menikmati berkat-berkat Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan tidak akan ditinggalkannya. Kalau hari ini engkau sudah jauh dengan Tuhan, hidup sudah gak pernah berdoa, isinya kepahitan, isinya sakit hati, isinya marah-marah, emosi, luka masa lalu yang disimpan-simpan, mulutnya jahatnya bukan main, kuat tuh sadis, bertobat. Kalau enggak, anak cucumu tidak akan menikmatin warisan negeri yang berlimpah-limpah, tapi akan mewarisin sikap busuk dan jahatmu itu. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Kita akan lihat, kok ayatnya masih banyak ini. Kita lanjutkan ya.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Wes, kamu tuh gak perlu khawatir, stres, bingung dan kacau. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan hidupmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Dia akan proteksi dan jagain. Sebab Tuhan mencintai hukum, Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Hari ini engkau berbuat jahat, dan kamu nikmatin kejahatanmu. Tapi nanti anak cucumu juga akan menikmatin semua kejahatanmu. Dia akan ditimpa dengan hal yang buruk. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Hari ini ambil keputusan untuk hidup benar. Tinggalkan warisan ilahi buat anak cucumu. Tinggalkan sesuatu yang ajaib dan dahsyat di hadapan Tuhan untuk anak cucumu. Sikap benar, hidupmu benar. Kalau engkau didapatin hidupmu berkenan di hadapannya, anak cucumu akan dipelihara sampai selama-lamanya dan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Orang-orang benar akan menikmati warisan-warisan ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Perhatikan ya. Ayat yang ke-30, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Kalau mulutmu benar, kamu akan ngomongnya hikmat. Bukan omelan, bukan makian, bukan merendahkan, bukan mencaci, dan lain sebagainya. Tetapi mulut orang benar mengucapkan hikmat, lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengatai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Perhatikan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutin jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Nantikan Tuhan aja. Serahin ke Tuhan. Dengan berjalannya waktu kita jalan sama Tuhan, ada orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Dia akan berurusan sendiri dengan Tuhan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong. Karena orang fasik ini udah tahu kebenaran, tapi sombong banget nih. Menganggap rendah orang lain. Kalau Bapak Ibu engkau gampang menganggap rendah orang lain, artinya engkau tuh sombong. Kebanyakan orang sombong tidak sadar kalau dirinya sombong, tahu-tahu sudah jatuh tergeletak babak belur. Nah, kesombongan ini seringkali nempel di dalam hati kita tanpa kita sadarin. Tahu-tahu kita sudah melakukan banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Dari apa? Cara pandangmu, cara ngomongmu, cara sikapmu, cara memperlakukan orang lain, caramu berpikir loh. Kesombongan itu akan manifestasi dengan ucapan dan tindakanmu. Dan itu jahat di mata Tuhan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong dan tumbuh mekar seperti pohon ara Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetap tidak ditemui. Kenapa? Dibinasakan Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakannya bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung kepadanya. Kalau ada hari ini, engkau diperlakukan buruk, disakiti, dihianati, pokoknya diperlakukan tidak adil, datang sama Tuhan, berlindung sama Tuhan. Tuhan akan belai, jagai. Tuhan akan proteksi hidupmu. Dan jangan pingin membalas. Jangan pingin marah sedikit pun. Jangan bereaksi salah di hadapan Tuhan. Beri waktu Tuhan, Tuhan sendiri akan membela hidupmu. Beri waktu Tuhan, Tuhan sendiri akan bekerja. Dengan mata kepalamu sendiri kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, akan melihat orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan dari hadapan Tuhan. Amin. Reaksimu, sikapmu, tindakanmu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan jadi orang yang gampang histeris, keyakinan itu.
Orang Kristen kok kelakuannya kayak orang dunia. Menyebalkan, menjijikkan di hadapan Tuhan. Bertobat hari ini. Ambil keputusan. Tenang. Rest in the presence of the Lord. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan, pengagungan. Buat Raja kami yang maha mulia. Bagimu ya Tuhan. Bagimu. Semuanya hanya untuk Engkau. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Sehingga firman ini nempel dalam batin kami. Firman ini jadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan. Buat hidup mereka tenang. Buat hidup mereka damai. Buat hidup mereka melakukan kebenaran. Bikin breakthrough dan terobosan. Bawa terus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidupnya hari-hari berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi. Dan Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Tuhan. Dipenuhi. Kami Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja.
glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandiro nomo topo kura laba tepe mete. Imine mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTP kiene mende beki nomoko sante konomo. Ine mende rebebe piana bahana masya. Iralabaka harabasha nama takara nama sekene mende beki. Terus semikuna lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan
Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadirat-Mu turun dalam ruangan ini. In Jesus' name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa, Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjaga umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini
yang pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh, kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.